Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai hadis dia ya. Hadis yang ke-16 dan ke-17 kita baca bersama-sama. Al-Hadisus Sadi'a Asyara. Al-Hadisus Sadi'a Asyara. Hadis yang nomor 16. Hadis yang nomor 16. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Diceritakan dari Abi Hurairah. Diceritakan dari Abi Hurairah. Anna rajulan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini. Wasiatilah aku wahai Rasulullah. Wasiatilah aku wahai Rasulullah. Qala. Maka Nabi menjawab. La taghdab. Jangan marah-marah. Faraddada. Maka orang tadi berkali-kali minta kepada Rasulullah. Maka orang tadi berkali-kali minta kepada Rasulullah. Qala. Maka Rasulullah tetap menjawab. La taghdab. Jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Al-Hadisus Sabi'a Asyara. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la. Diceritakan dari Abi Ya'la. Saddad bin Ausin. Yaitu Saddad bin Aus. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Beliau berkata. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Kataba. Akan mencatat al-ihsana terhadap semua kebaikan ala kulli syai'in terhadap setiap sesuatu wa idza qataltum maka tatkala kamu menyembelih fa'ahsinu maka perbaikilah ad-dabhata ketika menyembelih wal yuhidda dan hendaklah mempertajam ahadukum salah satu di antara kalian afrotahu pada belati penyembelihannya wal yurih dan hendaklah meringankan, mengenakkan Dabihatahu pada hewan ternaknya. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang yang hadis yang ke-18 kita. Iki semari tak belum ya?
Belum ya? Masih belum selesai. Kita ulangi, kita baca bersama-sama. Al-Hadisus Samina. Al-Hadisus Samina. Utawi hadis kang kaping 8. Utawi hadis kang kaping 8. Asyara 18. An Abi Dzarrin. Diceritakake saking Abi Dzarrin. Jundab bin Junada. Yaitu Jundub bin Junada. Al-Ghifari. Kang bangsa Ghifari. Wa Abi Abdurrahmani. Dan diceritakake saking Abi Abdurrahman. Mu'adz bin Jabalin. Yaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi kedua-duanya ini menceritakan hadis yang sama. Berarti hadis ini pasti sahih. Karena kedua-duanya ini adalah merupakan orang yang meriwayatkan hadis dan sangat dipercaya terhadap hafalannya, terhadap kewiraannya. Jadi kedua-duanya, yaitu Abu Dzarrin itu namanya Jundub bin Junada Al-Ghifari. Yang kedua Abi Abdurrahman itu nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Itu sahabatnya Rasulullah, banyak menemani Rasulullah. An Rasulillahi. Diceritakake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu. Suhune Rasulullah. Apa suhune? Sesungguhnya Rasulullah. Iku qala. Bahwa sapa Rasul. Ittaqi. Dia siro. Apa artinya? Takutlah kamu. Allah. Ing Allah. Haitsuma kunta. Ing dalem endi-endi nggon. Kang ana sapa sira. Bahasa bagaimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di tempat mana saja. Jadi Allah itu tidak kak luput rek delok awak dhewe. Allah itu tidak akan kalau dalam ayat kursi itu la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah itu tidak, maksudnya tidak pernah lengah. Wala naumun, Allah tidak pernah tidur. Karena Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah melihat makhluknya, apalagi yang melihat manusia ini. Jangankan manusia yang kecil-kecil itu dalam pengawasan Allah semua. Allah kok bisa ya? Itu Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak bisa ya, itu Tuhan ya. Tuhan kok nggak bisa. Tuhan itu semuanya bisa. Nggak punya beribu-ribu mata, meskipun satu mata atau dua mata atau tiga mata, pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada Allah itu tidak seperti makhluknya. Meskipun matanya satu atau dua ya, dia tetap bisa melihat kemana-mana. Berbeda dengan kita. Jadi katanya Allah, katanya Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nang laut ya setuju. Takwa nang Allah. Rumahnya nang laut rawan kecelakaan. Numpak kapal kapalmu pecah terus di udara, apalagi di udara berkali-kali bisa menyaksikan atau mendengarkan ada pesawat yang jatuh. Kalau saya jatuh itu pasti mati semuanya, nggak mungkin tidak. Ayo coba sopo, pesawat jatuh lo kopong, wong kayak lembut sih menurutnya. Orang itu pesawat itu ya kalau udah terbakar sama dengan manusia itu digoreng, mari ngono terus di open, ya di open itu dia akan di open, mari ngono terus ini sore, terus sekelilingnya dibakar. Ya matang kabeh manusia. Makanya di mana saja kita ada di tempat ramai ya takut buat apa. Di tempat sepi pun kita takut.
Ini modelnya orang Islam itu. Orang Islam itu nek ingin maju, ya harus takwanya kepada Allah itu ditingkatkan. Mengapa banyak korupsi? Karena ia merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau korupsi lho rek, harus awake. Nah itu lho Kak, kok wis tak cukup ae. Ya kan dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Katanya Allah itu fa innaka bi ahyunina. Sesungguhnya kamu itu ada dalam pengawasanku. Katanya Allah gitu. Kalau itu tidak tak awasi. Karena apa? Allah itu sekali lagi dalam ayat kursi itu la ta'budu sinatun wala naum. Jadi Allah itu tidak pernah ngantuk eka ya. Wala naum menapa maneh turu. Nah, kalau Allah itu tidak tidur, kita semuanya itu akan setiap gerak langkah kita, gerak-gerakmu kelopo aja, Allah itu tahu. Kayu nabi hukum, kalau dalam surat Al-Jumu'ah itu kayu nabi hukum bima kuntum ta'malun, menena awak dhewe mati, maka Allah itu akan memberitahu kamu, bukan kamu yang memberitahu Allah. Allah yang memberitahu kamu ki lho perbuatan nang donya iku koyo ngene. Kon biyen ngilokno wong, kon biyen apa? Kon biyen nyakiti atine wong, kon biyen ngaplok wong, kon biyen nyaduk wong, kon biyen pokoknya semuanya akan diperlihatkan oleh Allah, akan diberitahu kepada kita. Duduk awak dhewe sing memberitahu Allah, tapi Allah akan memberitahu kita. Ki lho kon biyen tahu. Alangkah kecewanya ketika kita hidup di dunia menyakiti hatinya orang lain. Makanya ketika kita menyakiti hati orang lain, Masya Allah, ayo kita bertobat. Ayo saja aku sini jangan sampai menunggu sehari, menunggu besok lusa kapan, kita nggak tahu umur kita itu sampai besok lusa atau tidak. Nah, caranya ini supaya kita tidak sampai terjerumus itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah bahwa kamu berada di mana saja. Kok ramai ya wedi nang Allah, sepi ya wedi nang Allah, kok udara ya wedi nang Allah, kok laut ya wedi nang Allah, nang bumi ya wedi nang Allah. Kamu itu jangan sampai merasa kamu tidak diawasi oleh Allah. Nek merasa gak diawasi oleh Allah, maka kamu nanti akan gampang maksiat. Nanti akan gampang maksiat. Makanya takutlah kepada Allah. Wa'ad bi'is sayyi'ata. Ayo. Wa'ad bi' lan menut burenono sira as-sayyi'ata ing kelakuan Allah al-hasanata ing kelawan kelakuan kang bagus tampu mongko melebur apa kelakuan api ha ing kelakuan elek. Yang kedua pesannya Rasulullah, mari takwa, jangan lupa wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, wa'ad bi dan ikutilah dan tutupilah Kak Woko. Ikutilah as-sayyi'ata perbuatan yang jelek, laku kang kala. Perbuatan yang jelek itu diikuti dengan apa? Al-hasanata, dengan perbuatan yang baik. Tampuha, maka perbuatan jelek itu akan terhapus dengan sendirinya. Ini rek, kalau kamu setelah berbuat jelek, maka jangan lupa untuk ditutupi dengan perbuatan baik, diganti dengan perbuatan baik. Nek kon itu perbuatan mesti elek ae kan api iblas lho, nanti itu yang menutupi itu apa? Misalnya kamu itu mohon maaf ngerasani tapi dirasani wadok, yang dirasani presiden, yang dirasani gubernur, yang dirasani bupati. Kan minta maaf, mohon maaf kepada bupati, presiden, gubernur kan sulit. Maka wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata, maka ikuti, ganti perbuatanmu itu dengan perbuatan baik. Maka tamhuha, perbuatan yang jelek itu akan terhapus. Makanya kalau setelah sholat, oh sokobo, di kongon wiritan,
wiritane apa? Astagfirullah al-azim li wali walidayya wali ashabil huquqi wali masyayikhina wali muallimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun kepada dari diriku sendiri, untuk diriku sendiri. Wali-wali daya kurang. Wali-wali daya dan kepada kedua orang tua saya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang mestinya saya itu punya kewajiban untuk memohon ampun kepadanya, kepada orang-orang yang saya sebenarnya punya kewajiban untuk mohon maaf kepadanya. Ya siapa? Orang yang nggak mungkin kita mohon maafi, polane gak tak deso, polane gak tahu kepeduan, polane yang ngono-ngono. Makanya setelah itu dengan dia itu kita mintakan ampun kepada Allah, maka otomatis kesalahan kita kepadanya akan terhapus. Loh. Tapi makanya nek mari sekolah iki ojo metu dhisik sampai wiritan itu mari astagfirullahaladzim wali saya wali astagfirullah wajibati aliyah wali masyayikhin wali mu'allimina wal mu'allimin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan setelah itu mari ibu mang saya ya Allah mohon maaf untuk diriku sendiri, yang kedua untuk orang tuaku, yang ketiga untuk orang-orang yang mestinya saya itu kewajiban untuk mohon maaf kepada dirinya, kepada orang itu, tapi saya nggak mungkin datang. Kalau kata jaluk sepuluh nang gubernur, nggak mungkin ya, kon teko nang kantor gubernur, takon nyampe satpam. Tapi apa mbak? Saya mau minta maaf kepada Pak Gubernur. Loh, salah opo kon itu dari satpam itu. Padahal kamu punya salah ngerasanya. Opo gubernur itu kan sama dengan itu, artinya kita yaitu tadi wiridan astagfirullahaladzim li wali saya wali ashabil huquqi. Atau kamu berbuat jelek, di antara ini ada hukum yang bisa diambil. Kalau kamu berbuat jelek itu ikuti dengan perbuatan yang baik. Mari maksiat nang Allah, ojo lali diikuti dengan perbuatan yang pakai suatu begitu ya. Jadi misalnya kalau kamu gak tahu, kan kamu gak tahu, aku itu mari apa ya? Misal gak tahu ya, misalnya. Kalau itu tuh bakso, terus sih gagal bakso itu tuh wong Islam. Setelah itu kamu gak sengaja di apa ya dipangan aja karena satu dulu ini. Setelah itu kamu mikir lah, itu memang bakso ini di apa ya? Campuri kapi ya apa? Campuri asu ya apa? Nah makanya terus kamu sodako, namanya berbohong dia. Sambil minta ya Allah ini gantinya saya tadi itu makan bakso yang tidak tahu halal harumnya, misalnya begitu. Yang kedua misalnya kamu juga misalnya ngerasani wong wis mati, kan bisa njaluk turun aku mati ya. Nggak bisa kan ngerasani wong mati mbakku dia masya Allah pernah ini nggak diutup mbak. Aku orang detik sirapan, orang detik cewek. Muka-muka tak koyok kembali karena ada ya, dibilang kon jaluk sepurane nang sopo, kamu mati nggak bisa kan ya, maka ikuti dengan perbuatan baik. Mohon maaf ampun untuk mbahnya juga ikuti. Mohon ampunkan kepada Allah itu sebagai tadi. Kan nggak mungkin orang sudah meninggal terus kita mohon maafkan itu kan. Makanya kalau dalam Islam itu wala talhasun nasa asya'ahu. Kalau orang itu sudah meninggal, ojo sampai dibahas keeleane, gak oleh dibahas keeleane. Jadi gak oleh dibahas sing apik-apik ae. Wong iku biyen masih nang wakal, masyaallah, si apik sip. Kan gitu ya. Apik sip. Iku nang arek luwe ngono gak mentoloan. Bisa saja ya. Anak-anak luwe gak mentoloan, mesti aking gelek itu kok sego. Tapi arek yang makal kok ngono kelakuane dibahas sing apik-apik ae. Arek iku apik, arek wis gitu aja. Mesti dibahas elek ya. Ono kon bahas elek
Makanya kuburan itu ya, kuburan itu maisanya itu sebenarnya sunahnya itu tidak usah ditulisi nama. Yang ditulisi nama itu ya apa ya? Mudah, orang itu kalau baik ya alhamdulillah gitu ya. Nek apik kan Masya Allah wong iki piye rek, iki kuburan iki wong iki perjuangan Islamnya tidak diragukan lagi. Senengane tahlil, senengane istighosa, senengane perjuangannya tidak diragukan. Tapi nek elek, itu nanti kamu melihat kuburan itu akan membekas di batu nisan ini. Masya Allah, wong gitu ya. Gua hati, jangan kerasan ya, jangan kafir. Gua hati Masya Allah, wong gitu ya. Iki wis wong nakal-nakal sak kampung. Akhirnya kamu kan membekas terus dalam pikiran. Gara-gara batu nisan ditulis membekas terus. Tapi eling itu wong kuburan wong elek itu wong kuburan. Ya nek sik kuburan tok apa-apa. Akhirnya terus iku kon kadang-kadang belarah pikiran. Belarah ya apa pas nang kuburan pas go omong masyaallah wong elek iku mung korek ame tok nang aku. Akhire tuku diketok. Paling dulu ketok iki wah. Tidak, makanya nggak boleh sampai apalagi ukuran sampai di tembok-tembok itu kecuali kalau ukuran tanahnya pribadi nggak masalah ya. Kalau tanahnya pribadi nggak ada masalah. Kalau tanahnya orang kaya jangan dipaul. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliq ayo lan mergaulono sira anasa ing menungso bihulukin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Bahasa Indonesia ini apa kira-kira? Wa khaliqin nasi dan bergaulah dengan manusia itu bihulukin hasanin dengan akhlak yang baik. Ojo menang dhewe gak oleh, sakarmu dhewe ae gak oleh. Lebih baik mengalah orang itu. Wis salah ngalah, abot-abot ngalah. Apalagi masih kecil-kecil itu. Ngalah saja. Sifat ngalah nanti, ngalah itu kan bahasa Jawa ya. Ngalah itu artinya menuju Allah. Ngalah nuju nang Allah. Eling-eling. Ngalah nuju nang Allah. Sebenarnya kita menang. Orang ngalah itu hanya mundur selangkah untuk menang. Eling-eling. Wong ngalah itu sebenarnya dia mundur selangkah untuk menang. Ono tonggo wah cangkeme gak karo-karuan ngomong tas. Dah, enggak usah diewangi. Ojo diewangi maksudnya ya, ojo ditantang wis menawa tinggal. Wis ngono ae. Engko nek mbok ewangi ya, kok sampai geni tambah gede geni. Jadi sama dengan api ditambah api wis tambah besar. Ngalah saja kita enggak usah. Dan kita ngalah itu pasti nanti akan menang suatu saat. Pasti akan menang. Cuma tinggal kita percaya atau tidak. Jadi bergaulah dengan manusia yang lain itu dengan akhlak yang baik. Akhlak sing apik iku ya apa? Minim itu kita menampakkan wajah kita yang ceria. Itu minim. Minim ya. Kecuali dalam keadaan tertentu loh ya. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kamu kehilangan kehilangan orang tuamu, ojo menampakkan wajah sing seneng, nah itu keliru kok. Apa maneh kon terus ngomong enak bisa. Kapan? Ya apa ceritanya orang tuamu kok iso, bapakmu kok iso mati? Wis alhamdulillah, alhamdulillah. Ya korek wong tuane mati alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Allah nggih. Wis puntene sing kathah nggih menawi bapak kata kelopatan mungkin. Ono lali nek salaman ambek wong
saya juga begitu. Ketika apa saya tinggal ya orang yang sama dengan saya ngapunten nggih mbok menawi enten kesalahane bapak kula. Itu penting. Mohon maaf ampun untuk orang tua kita kepada orang lain. Namanya manusia itu adalah al-insan wa al-kotok manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Manusia itu. Jadi bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ojo sing elek, kon muring-muringan. Berarti kon bergaul ambek wong liya iku elek, muring-muringan. Jadi sesampai muring-muringan. Ayo di rumah ngomong dhewe. Jadi yang baik dengan orang lain. Ojo menang dhewe, gak oleh menang dhewe. Enak-enakan wis kabeh wong dianggap remeh kabeh, itu ndak boleh. Setiap manusia itu harus kita anggap mereka itu lebih jujur, lebih pandai, lebih apa lagi? Lebih segalanya. Jangan sampai kamu menganggap dirimu itu di hadapan manusia itu lebih pinter, lebih cantik, lebih ganteng, lebih segala-galanya gak oleh. Kalau nanti kamu menganggap orang lain itu lebih rendah dari kamu, maka yang terjadi itu kita akan sombong. Kalau sombong maka tidak bisa masuk surga. Jadi begitu. La yadkhulul jannata illa mangka nafi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga. Orang di dalam hatinya itu kecil, sak titik orang sifat sombong. Karena apa? Sombong itu merupakan warisan dari iblis. Iblis gak belum sujud nang Nabi Adam sebab ia merasa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Makanya akhirnya iblis diusir nang neraka. Orang yang dalam hatinya itu masih ada sombong, maka ia berarti mewarisi sifatnya iblis, tidak akan masuk surga. Yai pinter yo gak oleh sombong. Dadi ustaz pinter yo gak oleh sombong. Akhirnya ngomong kaku, sak kampung kene iki gak ono sing iso ngaji, aku tok sing iso ngaji wae. Bahaya itu. Sombong itu ya adalah perbuatan yang jelek. Sombong itu bisa dengan berbagai macam. Sombong karena ketampanan, kecantikan iso. Sombong karena kaya. Itu bisa merasa kaya ya. Merasa, jangan sampai kaya, merasa kaya itu bisa. Sombong karena ilmu juga bisa. Justru karena ilmu ini yang berbahaya. Ilmu itu kan menuntun kita ke surganya Allah. Ilmu agama ya, ilmu ngaji. Tapi sombong itu kan menuntun kita ke neraka. Yang mau dituntun ke surga itu akhirnya menggok gara-gara kesombongan orang yang punya ilmu itu masuk ke neraka. Makanya ojo kalau kamu kon iki ngaji kabeh, nah itu ngono. Kon iki ngaji, ana wong gak ngaji, gak usah dilokno, dikandani gak apa-apa. Sampeyan gak melok ngaji, ayo ngaji. Gak usah dilokno, nek kon dilokno ya sombongmu metu. Ya apa carane wis meneng ae wis gak usah ya. Jadi ketika kamu punya ilmu harus sambil sombong. Biasa saja, tenang saja. Cok, sampai sombong mereka ini. Wes, saiki rawa, ayo. Nyeritakake hadis. Keliru ya. Rawa nyeritakake. Bu ing hadis. Sapa at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Waqala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun utawi iki hadis iku hasanun hadis hasan. Di hadis ini ada 3 poin yang kita bisa memahami. Yang pertama, takutlah kepada Allah di mana saja kita berada, baik keadaan di mana saja, di bumi mana saja dan di keadaan apa saja. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata, jangan lupa kalau kamu berbuat kejelekan, ikuti dengan perbuatan baik. Tamkuha, maka perbuatan jelek itu dosanya akan terhapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, jangan lupa pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ojo sampai ambil uang itu jadi wis
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita besok lagi. Karena ini di rumah kita bareng.